Tidak ada kawan dan lawan abadi dalam politik. Adagium itu mendapat pembenaran jika melihat nasib para pendiri dan ketua umum partai politik yang terpental secara tragis. Lebih ironi lagi, karena mereka bukan hanya tokoh sentral, namun juga identitas partai. Upaya kudeta Partai Demokrat hingga melahirkan dualisme kepemimpinan usai dilakukan Kongres Luar Biasa atau KLB oleh kubu Muldoko yang juga Kepala Kantor Staf Kepresidenan atau KSP, kemungkinan juga akan menggusur Susilo Bambang Yudhoyono yang saat ini menjabat Ketua Majelis Tinggi di bawah kepemimpinan putra sulungnya Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Meski Joni Allen Marbun, kader Partai Demokrat yang ikut membidani KLB, menyebut SBY bukan pendiri dan tidak berkeringat membesarkan partai, namun fakta sejarah tidak bisa diingkari. SBY jelas berada di balik pendirian Partai Demokrat dan pernah menjabat sebagai ketua umum, bahkan ikon partai, sehingga sulit untuk memisahkan antara SBY dengan Demokrat. Terlebih lagi, kedua putranya, AHY dan Edi Baskoro alias Ibas, adalah pengurus teras. Ibas pernah menjabat sekjen dan kini wakil ketua umum. Jika kepengurusan hasil KLB mendapat pengesahan dari pemerintah sehingga kepengurusan AHY otomatis demisioner, SBY dan seluruh keluarga Cikeas pun terdebak dari partai yang telah mengantarkannya menjadi presiden. Kisruh yang dialami Partai Demokrat juga pernah melanda partai-partai lain hingga para pendiri dan mantan ketua umumnya keluar dari partai yang didirikan dan dibesarkan. Berikut 3 tokoh yang dipaksa hengkang dari partai yang didirikannya. Pertama, Kiai Haji Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Awal reformasi, para Kiai Nahdlatul Ulama atau NU mendeklarasikan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB di kediaman Gus Dur. Meski tidak menjabat ketua umum, namun Gus Dur adalah ketua Dewan Suro yang memiliki mandat untuk mengangkat ketua umum. Artinya, posisi Gus Dur lebih dari ketua umum yang saat itu diduduki Matori Abdul Jalil. Bahkan akhirnya Gus Dur memecat Matori setelah mantan sekjen P3 itu menghadiri sidang istimewa MPR 2001 untuk menjatuhkan Gus Dur dari kursi kepresidenan. Namun Gus Dur akhirnya terpental dari PKB usai memecat Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang merapat ke kubu Presiden SBY. Pengadilan memutuskan pengurus PKB versi Muktamar Ancol Jakarta, pimpinan Muhaimin yang sah. Bukan hanya nama Gus Dur yang hilang dari Dewan Suro, Muhaimin juga mendepak Yeni Wahid, putri Gus Dur, dalam susunan kepengurusan yang baru. Sejak 2008, Gus Dur dan keluarganya tidak lagi menjadi bagian PKB. Meski dalam beberapa acara, Muhaimin selalu membawa nama Gus Dur. Kedua, Jenderal TNI Purnawirawan Wiranto. Setelah mendirikan Ormas Perhimpunan Kebangsaan, Wiranto kemudian menggunakan jaringannya untuk mendeklarasikan Partai Hati Nurani Rakyat Desember 2006. Mantan Panglima ABRI itu sekaligus menjabat ketua umum. Hanura sangat identik dengan Wiranto, namun sebutan itu pudar setelah Wiranto masuk kabinet Joko Widodo Yusuf Kala. Saat itu ada ketentuan anggota kabinet dilarang menjadi pengurus partai. Wiranto pun mundur dari ketua umum dan menyerahkan kendali Hanura kepada Osman Sabtaodang alias Oso yang saat itu menjabat ketua Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Menjelang pemilu 2019, terjadi kekisruhan ketika Wiranto selaku ketua Dewan Pembina hendak mengambil alih posisi ketua umum dengan cara memecat Oso. Konflik pun berlarut-larut, namun pemerintah tetap mengakui kepemimpinan Oso dan ikut pemilu 2019. Namun Hanura gagal memenuhi ambang batas parlemen atau parliamentary threshold sehingga tidak bisa menempatkan kadernya di Senayan. Hingga saat ini, Wiranto masih berupaya mengambil kembali kepemimpinan Hanura. Ketiga, Amin Rais. Partai Amanat Nasional atau PAN adalah Amin Rais. Tidak ada tokoh lain yang bisa menandingi karismanya. Hal itu wajar karena PAN merupakan partai bentukan Muhammadiyah di mana Amin Rais pernah menjadi nahkodanya. Sejak menjabat ketua umum, nama Amin Rais terus melekat dalam struktur kepengurusan PAN. Terakhir, Amin Rais menjabat sebagai Ketua Dewan Kehormatan PAN. Namanya baru hilang dari PAN setelah terjadi konflik cukup tajam dengan Ketua Umum Zulkifli Hasan yang notabene besannya. Amin Rais menginginkan PAN tetap berada di luar istana, namun Zulkifli lebih seret menjadi pendukung Jokowi seperti pada periode sebelumnya.
Dalam struktur kepengurusan PAN periode 2020-2025, nama Amin Rais tidak lagi ditemukan. Belakangan, Amin Rais mendirikan Partai Umat, namun sampai saat ini belum jelas eksistensinya. Nah, apakah SBY juga akan terpental dari Partai Demokrat yang telah dibesarkan dan membesarkan namanya? Jika merujuk pada pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD, maka kemungkinan itu sangat terbuka. Menurut Mahfud, pemerintah baru akan menentukan kepengurusan mana yang sah jika ada yang mengajukan kepengurusan lain di luar kepemimpinan AHY. Artinya, setelah kepengurusan hasil KLB diajukan ke Kementerian Hukum dan HAM, maka pemerintah akan memilih apakah kepengurusan AHY atau Muldoko yang diakui. Mengingat Muldoko bagian dari pemerintah, bahkan Pemper Jokowi untuk sejumlah isu, maka hasil akhir kisruh Partai Demokrat tidak terlalu sulit untuk ditebak.